hitting that bitch at the spot. Nourish me, yeah, hitting that boy at the spot. Nigga didn't nourish me. For the bands. Halo guys. Baik teman-teman, kita di sini masuk ke harga pokok pesanan. Harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Nah, dalam kalkulasi biaya job order, setiap job atau pesanan adalah suatu satuan akuntansi yang dibebankan biaya bahan, upah, dan biaya overhead dengan menggunakan nomor-nomor order biaya untuk setiap pesanan yang dikerjakan untuk pelanggan tertentu dicatat dalam suatu kartu yang disebut dengan kartu biaya job order. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri perusahaan yang menggunakan job order costing. Yang pertama, perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesanan. Yang kedua, biaya produksi digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai beban pokok produksi pemesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Nah, yang kelima, beban pokok produksi per unit dihitung pada saat pemesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pemesanan tersebut dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan dalam pemesanan yang bersangkutan. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada alur dokumen sistem pemesanan. Yang pertama ada permintaan barang atau disebut internal, yaitu di mana tahap awal di mana departemen atau individu mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa. Dokumen yang relevan adalah permintaan pembelian. Yang kedua ada permintaan penawaran. Pembeli di mana meminta penawaran harga dari beberapa pemasok potensial. Yang ketiga yaitu pembuatan pesanan pembelian atau disebut PO. Pembeli membuat PO yang memperinci semua detail transaksi atau nama barang, jumlah, harga, tanggal pengiriman dan lain-lain. Yang keempat ada pengiriman PO, yaitu PO dikirimkan ke pemasok untuk ditinjau. Idi najis. Nah, kita masuk ke alur berikutnya. Yang kelima, itu ada persetujuan dan pengakuan. Pemasok meninjau PO dan mengkonfirmasi ketersediaan barang. Setelah disetujui, pemasok mengirimkan pengakuan permintaan PO. Yang keenam, itu ada pengiriman barang, di mana pemasok mengirim barang sesuai dengan ketentuan dalam PO. Yang ketujuh, itu ada faktur, di mana setelah barang diterima dan disetujui, pemasok mengeluarkan faktur kepada pembeli. Yang kedelapan, itu ada pembayaran. Pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan syarat yang ditentukan di dalam PO. Yang kesembilan, itu ada penyelesaian, di mana pemasok mengirimkan tanda terima pembayaran yang menunjukkan transaksi telah selesai. Oke teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu jurnal umum untuk biaya pemesanan, di mana yang pertama ada pembelian bahan baku, yaitu jurnal untuk mencatat pembelian semua bahan baku, di debit persediaan bahan baku dan di kreditnya utang dagang jika dibeli secara kredit. Yang kedua ada penggunaan bahan baku, di mana mencatat pemakaian bahan baku untuk pesanan tertentu, di debitnya yaitu barang dalam proses atau disebut BDP biaya bahan baku, dan di kreditnya ada persediaan bahan baku. Dan yang ketiga ada biaya tenaga kerja, yaitu yang pertama ada jurnal penggajian, yaitu mencatat biaya tenaga kerja yang terutang kepada karyawan. Debitnya gaji atau upah, di kreditnya utang gaji dan upah. Yaitu yang selanjutnya ada jurnal alokasi, di mana mendistribusikan biaya tenaga kerja langsung ke pesanan, yaitu di debitnya ada barang dalam proses, yaitu BDP, biaya tenaga kerja langsung, dan di kreditnya ada gaji dan upah. Nah, berikut lanjutan jurnal dokumennya. Yang keempat, biaya overhead pabrik atau BOP. Jurnal pencatatan BOP aktual mencatat biaya overhead aktual. Debit, BOP yang sesungguhnya. Kredit, berbagai akun, misalnya persediaan bahan penolong, utang gaji, akumulasi depresiasi. Yang kelima, jurnal pembebanan BOP. Membebankan BOP ke pesanan menggunakan tarif yang ditentukan. Debit, barang dalam proses atau BOP. Kredit, BOP yang dibebankan. Yang keenam, penyelesaian pemesanan. Mencatat biaya total dari pesanan yang telah selesai.
Debit, persediaan barang jadi. Kredit, barang dalam proses atau BDP, biaya. 7. Bahan baku. BDP, biaya tenaga kerja langsung. BDP, biaya overhead pabrik. Penjualan produk. Mencatat penjualan produk jadi dan mengaku harga pokok penjualan. Debit, piutang usaha atau kas. Kredit, penjualan. Oke teman-teman, selanjutnya adalah pengertian harga pokok proses. Sistem harga pokok proses adalah metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan perusahaan yang menghasilkan produk secara massal dan kontinu untuk mengalokasi biaya per satuan produk. Nah, biaya produksi dikumpulkan per departemen atau proses selama periode waktu tertentu. Kemudian, total biaya produksi tersebut dibagi menjadi jumlah unit produk yang dihasilkan untuk mendapatkan biaya pokok per unit. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yaitu tahapan proses produksi. Nah, yang pertama itu ada perencanaan produksi yaitu planning, di mana menentukan apa yang akan diproduksi, mengatur jumlah, jadwal, dan kebutuhan bahan. Yang kedua itu ada pengadaan bahan baku, membeli dan menyiapkan bahan baku, bahan pembantu, dan alat yang diperlukan, dan memastikan kualitas bahan sesuai dengan standar. Yang ketiga itu ada pengolahan atau pemrosesan atau processing, di mana tahap utama dalam produksi biasanya terdiri dari beberapa proses seperti pencampuran, pemasaran, dan pembentukan. Dan yang terakhir itu ada perakitan. Yang keempat itu ada pengawasan mutu atau quality control, di mana memeriksa apakah barang sudah sesuai standar kualitas, mengambil sampel dan melakukan uji kualitas, dan yang terakhir itu memperbaiki jika ada cacat. Hello, everybody. Selanjutnya ada karakteristik perusahaan proses. Perusahaan proses adalah perusahaan memproduksi barang secara massal, berulang, dan melalui tahapan produksi yang berurutan dan sebagainya. Yang pertama ada produksi berlangsung terus-menerus. Proses kerja tidak berhenti, barang selalu diproduksi setiap hari. Yang kedua ada produk bersifat homogen atau seragam. Semua barang yang dihasilkan memiliki bentuk dan kualitas yang sama. Contoh air mineral, semen, dan minyak goreng. Yang ketiga ada monogen mesin dan teknologi otomatis. Karena produksi skala besar, perusahaan banyak memakai mesin. Yang keempat, tidak bisa ditelusuri ke produk individu. Biaya tidak bisa dihitung per item, jadi dihitung rata-rata per unit. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus perhitungan dan perbandingan harga pokok produksi, di mana ada PT Mebel Indah menerima pesanan 10 set kursi tamu mewah dari Tuan Budi dengan nomor departemen menghasilkan 10.000 unit selesai dan 2.000 unit dalam proses akhir 50%. Biayanya yaitu ada biaya bahan baku 40 juta dan tenaga kerjanya 20 juta, overheadnya 20 juta dan total biayanya ada 80 juta. Jadi sistem pesanan atau disebut job order, biaya dihitung berdasarkan pesanan tertentu. Misal pesanan A membutuhkan 5.000 unit, biaya dialokasikan sesuai pemakaian bahan tenaga kerja dan overhead, tidak menggunakan rata-rata per proses seperti sistem proses. Jadi biaya per unit kita dapat 80 juta dibagi 11.000 sama dengan 7.273 per unit. Harga pokok produksi selesai yaitu 10.000 dikali dengan 7.273 sama dengan 72.730.000. Jadi ringkasan perbandingan HPP, yang pertama sistem proses, biaya di rata-rata cocok untuk produk massal, dan yang kedua sistem pesanan, biaya ditelusuri ke tiap pesanan dan cocok untuk produksi unik.